1000. Keduanya berdebat seolah-olah sedang berdebat. Pada akhirnya, pemuda malang itu tak tahan, dan langsung meneriakkan harga rendah 1000 yuan. Setuju. Senyum tersungging di wajah Murong Yu, lalu melemparkan harta spasial berisi kristal 1000 yuan kepada pemuda malang itu. Pemuda malang itu mengambil cincin spasial itu dan tampak menangis tanpa air mata. Namun sebenarnya, ia cukup bahagia. Ia baru mencapai alam Yuguang tingkat pertama, dan ia masih seorang kultivator biasa. Baginya, 1000 yuan hanyalah sedikit uang. Hanya seorang wanita beracun. Ia baru saja mengambilnya di jalan. Mengapa ia tahu bahwa wanita beracun adalah alam ciptaan tingkat tinggi? Bukan karena ia bisa mengatakannya, tetapi karena wanita beracun memberitahunya ketika ia melihat wanita beracun. Awalnya, wanita beracun itu meminta bantuannya, tetapi bagaimana ia bisa menyelamatkannya sebagai seorang kultivator biasa? Jadi orang ini berubah pikiran dan ingin menjual wanita beracun itu sebagai budak. Kasihan nona racun, bahkan daya tahannya pun hilang. Seorang ahli tingkat tinggi yang bermartabat di alam keberuntungan, seorang ahli super yang mampu mengguncang tata surya, justru berakhir di tempatnya sekarang. Karena nona racun dijemput oleh pemuda malang di jalan, jiwanya tak terkendali. Dengan lambaian tangannya yang besar, Murong Yu melemparkan nona racun ke dalam buku Hetuluo. Anak ini, berapa kali dia menghabiskan 1000 yuan untuk mendapatkan wanita itu? Terlalu boros. Memang menyenangkan bisa mendapatkan ahli tingkat tinggi di alam keberuntungan. Tapi mungkin wanita itu punya trik. Akan sangat tragis jika dia membunuhmu saat kau mendatanginya. Benarkah? Semua orang di sekitar membicarakannya. Mereka semua ingin membeli nona racun untuk bersenang-senang, tetapi karena nona racun punya kartu lain, mereka tidak berani membelinya. Kalau tidak, masih banyak orang yang mampu membeli 1000 yuan. Namun, intinya adalah harga yang diajukan pemuda malang itu sebelumnya terlalu tinggi, mencapai 1 juta yuan. Hal itu membuat banyak orang takut. Bocah bau, apa kau punya ide ini? Gadis iblis itu berjalan mendekat dan menatap tajam ke arah Murong Yu. Wajah Murong Yu berubah muram, ia benar-benar tidak punya pikiran apapun tentang hal ini. Aku membeli wanita racun, hanya karena mereka bernasib sama, jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkannya. Dan meskipun orang lain mengatakan wanita racun begitu menakutkan, setelah kontak pertama, ia menyadari bahwa wanita racun tidak semenakutkan yang dikatakan orang lain. Baiklah, kau tidak akan membeli beberapa budak dan pelayan. Cepatlah, Murong Yu memelototi gadis iblis itu dan langsung pergi. Ia hanya melangkah, suatu roh pembunuh yang sangat samar namun mengandung sesuatu yang mengerikan menyapu melewatinya. Tubuh Murong Yu menegang, dan kesadaran ilahinya sangat kuat, setidaknya mencapai tingkat ke-9 alam keberuntungan. Dan Murong Yu berani menjamin bahwa meskipun kesadaran ilahi itu hanya melewatinya, tampaknya ia lewat tanpa disengaja. Namun, Murong Yu yakin bahwa tujuan dari penguasa pikiran ilahi itu adalah dirinya sendiri. Setelah membeli wanita beracun itu, ia diincar oleh seseorang. Apakah itu musuh wanita beracun itu? Hatinya mencelos, tetapi di permukaan, ia tampak acuh tak acuh, berpura-pura tidak memperhatikan apapun. Untuk kali berikutnya, Murong Yu mengamati secara diam-diam. Benar saja, ada pikiran ilahi yang kuat yang terus-menerus mengawasinya. Hanya saja pihak lain benar-benar terlalu kuat, dan Murong Yu belum menemukan apapun ketika ia belum menghancurkan rumput untuk mengejutkan ular itu. Setelah waktu yang lama, gadis iblis itu akhirnya membeli 2 pelayan dengan kekuatan yang lumayan. Keduanya adalah budak alam keberuntungan, dan harganya mahal. Namun gadis iblis itu membelinya tanpa mengerutkan kening. Kedua pelayan ini tidak hanya kuat, tetapi yang terpenting adalah mereka cukup setia sehingga gadis iblis itu bisa sepenuhnya merasa aman. Lagi pula, dia mengendalikan jiwa mereka berdua, dan mereka sama sekali tidak bisa mengkhianati sang penyihir. Saat meninggalkan rumah lelang Yinhe, Murong Yu bisa merasakan bahwa orang dalam kegelapan itu telah mengikutinya secara diam-diam, tetapi dia tampak berhati-hati dan tidak melakukan apapun di sepanjang jalan. Murong Yu menduga bahwa meskipun lawannya kuat, dia seharusnya memiliki keraguan terhadap Sekte Taiyin, jadi dia tidak berani melakukan apapun. Namun, jika Murong Yu sendirian, pihak lain pasti akan mengambil tindakan. Baru setelah kembali ke cabang Sekte Taiyin, perasaan mengintip yang melayang di hati Murong Yu menghilang. Diperkirakan pihak lain tidak akan berani bersikap lancang di sini. Tetapi jika Murong Yu meninggalkan cabang Sekte Taiyin, pihak lain pasti akan muncul lagi. Wanita beracun itu terluka parah, aku pergi untuk menyembuhkannya. Setelah kembali ke cabang, Murong Yu mengucapkan sepatah kata, lalu kembali ke kamar, dan kemudian masuk ke buku Hetuluo. Gadis iblis itu bahkan tidak punya waktu untuk berbicara, yang membuatnya merasa tertekan untuk sementara waktu. Murong Yu muncul di hadapan wanita racun di buku Hetuluo. Wanita racun itu membuka penglihatannya yang redup dan melirik ke arah Murong Yu, lalu menutup matanya lagi. Dia sedang sekarat sekarang, dan jika Murong Yu berani melanggarnya, dia tidak akan keberatan dengan kematiannya sendiri sebelumnya. Sayang sekali aku tidak bisa membalas dendam. Wanita racun. Murong Yu mendekati wanita racun untuk jarak tertentu, lalu berhenti, hanya berbisik. Auzu.com. Tubuh wanita beracun itu bergetar hebat, dan ia membuka matanya dan menatap Murong Yu, bagaimana kau tahu namaku?
Wanita beracun itu benar-benar terkejut. Meskipun ia memiliki reputasi kecil di lingkup pengaruh Sekte Yang Yan, ini adalah tempat Sekte Taiyin. Ia belum pernah ke sini sebelumnya. Bagaimana mungkin seseorang mengenal dirinya sendiri di sini? Karena pihak lain mengenal dirinya sendiri, bukankah itu ditujukan untuk dirinya sendiri? Hati wanita racun mencelos, dan secerca niat membunuh terpancar dari mata redupnya. Jangan gugup, aku temanmu, haruskah aku dianggap teman? Sambil berbicara, wajah dan aura jiwanya perlahan berubah. Setelah satu tarikan napas, tatapan mata Murong Yu berubah total. Murong Yu, wanita racun tak kuasa menahan diri untuk berseru. Wanita racun sangat terkesan dengan biksu kecil ini. Ia tak ragu mewariskan gua dan alam bawah tanah Lei Yin kepadanya. Dan justru karena warisan Lei Yin lah ia sampai seperti ini. Tentu saja, ia tidak bermaksud menyalahkan Murong Yu. Lagi pula, masalah kepemilikan warisan Lei Yin-nya tidak diungkapkan oleh Murong Yu. Salahkan dia karena tidak mengenal orang dengan matanya. Nona racun, tidak datang ke sini tanpa cedera. Kata Murong Yu tidak masuk akal. Senyum muncul di wajah Nona racun. Namun di mata Murong Yu, itu sangat menyedihkan. Adik kecil, apakah terasa ironis melihat adikku seperti ini sekarang? Murong Yu menggelengkan kepalanya. Dia pasti akan mendapat masalah karena musuh, tetapi karena teman, dia tidak memiliki kebiasaan buruk seperti itu. Meskipun Nona racun bukan teman, setidaknya dia bukan musuh. Terlebih lagi, Murong Yu membelinya kembali. Tentu saja mencoba menyelamatkannya, tetapi untuk menonton leluconnya. Jadi dia berkata, Nona racun, kau terluka parah. Luka fisiknya sudah cukup, dan itu tidak akan membuatmu mati. Tetapi jiwamu akan terkikis. Jika perkiraanku benar, kau hanya akan memiliki satu. Masa hidupmu sudah habis. Nona racun itu terkekeh, adik kecil, kau benar-benar memilikinya. Apakah kau ingin memperbaiki jiwaku? Melihat luka fatal yang dialaminya, wanita racun sangat terkejut. Namun, ia hanya berpikir bahwa Murong Yu memiliki kemampuan khusus untuk melihat luka jiwanya, tetapi ia tidak menyangka bahwa Murong Yu dapat menyembuhkan luka jiwanya. Belum lagi kekuatan Murong Yu hanya di alam Yu Guang tingkat kelima, bahkan seorang kultivator alam dunia bawah tingkat kelima pun mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Lagi pula, biksu biasa tidak pandai dalam hal jiwa. Jika tubuhmu akan mati, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Tapi jiwa, kata Murong Yu sambil tersenyum, ia adalah seorang biksu jiwa. Meskipun jiwanya tidak terlalu kuat, ia juga telah mencapai puncak alam udara campuran dot dan hanya selangkah lagi untuk bergegas memasuki wilayah Yu Guang. Meskipun jiwa Poison Lady masih kuat di alam yang sama, bagaimanapun juga, ia jauh lebih rendah daripada jiwa biksu. Poison Lady terkejut. Tepat saat ia hendak berbicara, jiwa Murong Yu telah menembus jiwanya. Pada saat ini, hanya kurang dari 1/10 dari jiwa Poison Lady yang tersisa dikelilingi oleh benang sutra hijau. Benang sutra ini seperti air racun asli dari laba-laba langit, dan mereka memiliki efek korosif yang sangat kuat. Namun, benang hijau ini hanya menggerogoti jiwa. Poison Lady telah melawan benang hijau ini. Inilah sebabnya dia menutup matanya setiap hari, seperti berlatih. Murong Yu tidak tahu apa benang hijau ini, tetapi dia bisa melihat bahwa benang ini juga sangat menakutkan. Namun, jumlah benang sutra ini terlalu kecil. Meskipun kekuatan Murong Yu saat ini agak merepotkan, dia masih bisa menghancurkan benang sutra hijau ini. Akibatnya, kekuatan jiwa Murong Yu menembus dengan kuat dari benang hijau ini, dan kemudian langsung menembus jiwa Poison Lady. Seketika, kekuatan jiwa yang besar dan penuh vitalitas dengan cepat mengalir ke dalam jiwa wanita beracun itu. Jiwa wanita racun itu sudah sekarat, tetapi setelah ditambah dengan kekuatan jiwa vital milik Murong Yu, ia dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya. Tentu saja, itu hanya peremajaan. Jiwanya masih sangat rusak. Terlebih lagi, jika Anda tidak tahu benang hijau di luar, itu tetap tidak berpengaruh. Oleh karena itu, sambil menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam jiwa wanita beracun itu, Murong Yu juga mulai membersihkan benang sutra hijau. Benang sutra hijau itu sangat korosif, dan Murong Yu tidak berani terlalu ganas sampai dia tidak tahu kebiasaan lawan. Jadi, dia mengulurkan kekuatan jiwa dan melilit salah satu benang hijau. Boom! Kekuatan jiwanya baru saja menyentuh benang hijau ini, dan benang hijau itu seperti binatang buas yang ganas, dan kekuatan jiwa itu ditelan dan terkikis dalam sekejap seperti binatang buas yang ganas. Kecepatannya begitu cepat sehingga orang biasa tidak akan bereaksi sama sekali. Murong Yu mendengus dingin, dan kekuatan jiwanya bergetar sedikit, menghancurkan benang sutra hijau menjadi bubuk. Segera, kekuatan jiwanya menangkap benang hijau lain dan mulai belajar. Setelah meneliti, Murong Yu menemukan bahwa benang sutra hijau ini sebenarnya mirip dengan racun. Lagi pula, setiap benang tampaknya digerakkan oleh kesadarannya sendiri. Meskipun kesadaran ini sangat sederhana, mereka seperti binatang buas yang paling ganas. Setelah menyadari bahwa kekuatan jiwa Murong Yu telah terkumpul, ia melancarkan serangan paling ganas, ingin melahap kekuatan jiwanya. Sayangnya, kekuatan jiwanya jauh lebih kuat darinya. Pada akhirnya, benang-benang hijau ini tidak hanya tidak mampu melahap kekuatan jiwanya, tetapi justru langsung hancur menjadi bubuk oleh kekuatan jiwa tersebut. Tapi apa sebenarnya benang hijau itu? Hal ini membuat Murong Yu sangat tertarik.
karena ia belum pernah menemukan racun yang masih dapat membawa kesadaran. Wanita racun menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun Murong Yu hanya menghancurkan salah satu benang hijau, ia, sebagai orang yang terlibat, tentu saja merasakannya dengan jelas. Mungkin saja, dengan menghancurkan semua benang hijau itu, Murong Yu benar-benar bisa menyelamatkannya. Pikiran ini terlintas di benak wanita racun, dan ia tak kuasa menahan kegembiraan. Apakah Murong Yu seorang biksu jiwa? Pikir wanita racun dalam hatinya, tetapi ia bahkan lebih terkejut. Ia bahkan ingin bertanya pada Murong Yu sebentar. Namun, ia tidak berani membuat masalah, jadi ia menyimpan semua keraguan di dalam hatinya. Jika Murong Yu lengah dan gagal, itu akan menjadi tragedi. Di lain waktu, Murong Yu ingin melepaskan benang sutra hijau itu dari jiwa wanita racun itu, atau bahkan langsung memenjarakannya. Namun, kesadaran dari benang hijau ini terlalu ganas, dan ia tidak akan bisa dikurung oleh Murong Yu sama sekali. Oleh karena itu, pada akhirnya, Murong Yu tidak berniat untuk mempelajarinya, melainkan mulai membunuh dan melenyapkannya dengan paksa. Meskipun benang sutra hijau itu ganas dan aneh, pada dasarnya ia jauh dari kekuatan jiwa Murong Yu. Oleh karena itu, di bawah serangan Murong Yu, setiap benang terus-menerus hancur. Namun, benang sutra hijau ini terlalu kuat. Pada akhirnya, butuh 3 hari bagi Murong Yu untuk menghancurkan benang sutra hijau ini sepenuhnya, menyelamatkan jiwa wanita racun itu. Namun, meskipun begitu, wanita racun tidak langsung menjawab. Hanya 1/10 dari jiwanya yang rusak. Meskipun kekuatan jiwanya telah disuntikkan, sebagian vitalitasnya telah pulih. Namun, butuh waktu lama untuk memulihkan jiwanya sepenuhnya. Namun, karena sekarang tidak ada gaun sutra hijau, cepat atau lambat wanita beracun itu akan memulihkan jiwanya. Murong Yu mengeluarkan pil jiwa dan memberikannya kepada wanita racun. Setelah memerintahkannya untuk menelannya, ia kemudian membantu wanita racun memulihkan jiwanya. 10 hari kemudian, jiwa wanita beracun itu telah pulih sekitar 1/3 dari ukuran aslinya, dan pada dasarnya aman. Kekuatan jiwa di baliknya hanya bisa pulih perlahan. Ini terlalu mendesak. Di saat yang sama, selama proses ini, luka fisik wanita racun telah pulih sepenuhnya. Namun, karena kerusakan jiwanya yang parah, kekuatannya tidak dapat dipulihkan ke puncaknya. Namun, ia juga telah pulih ke tahap ke-7 alam keberuntungan. Kekuatan ini telah melampaui kekuatan tempur Murong Yu saat ini. Pada hari ini, kekuatan jiwa Murong Yu menarik diri dari ruang jiwa wanita racun. Pelayan dan wanita beracun itu mengunjungi tuannya. Wanita beracun itu perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Namun segera ekspresi di wajahnya berubah, dan kemudian ia membungkuk kepada Murong Yu. Murong Yu terkejut dan dengan cepat membantu wanita racun, apa yang kau lakukan? Tuan, wanita beracun itu adalah tuan yang kau beli dari pasar budak. Dan nyawa budak itu juga diselamatkan oleh tuannya. Karena itu, tuan adalah dermawan budak dan tuan budak. Awalnya, wanita beracun itu agak canggung untuk berbicara. Namun setelah beberapa patah kata, aku terbiasa. Wajah Murong Yu muram, wanita beracun, aku tidak membelimu untuk menjadi budak. Dan aku menyelamatkanmu karena takdir masa lalu, dan aku tidak pernah berpikir untuk memintamu membalas budiku. Jadi, lupakan saja, tuan. Kau menyelamatkan nyawa budak dan pelayan itu. Jadi kau adalah tuan dari budak itu. Sekalipun tuan itu tidak mengakuinya, di dalam hati budak itu, kaulah satu-satunya tuan dari budak itu. Selama tuan itu menyuruhmu, apapun yang kau lakukan, budak itu pasti akan menyelesaikannya. Termasuk menunggu waktu tidur, seru Murong Yu langsung. Sejujurnya, wanita racun memiliki tubuh yang seksi dan warna kulit yang mencolok, dan ditambah dengan ucapan seperti itu, kebanyakan orang takut mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Lagi pula, Poison Lady adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di alam keberuntungan. Menaklukkan wanita yang jauh lebih kuat darimu seharusnya menjadi dambaan banyak pria, kan? Tapi Murong Yu bukanlah orang biasa, dan sejak awal ia tidak terlalu memikirkan Poison Lady. Namun, apapun yang dikatakannya, Poison Lady selalu menganggap dirinya sebagai budak. Hal ini membuat Murong Yu terdiam, tetapi pada akhirnya, ia tidak peduli dengan Poison Lady. Poison Lady, bukankah kau mendapatkan warisan Lei Yin? Dengan bakatmu, kekuatanmu seharusnya lebih kuat. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Murong Yu tidak terlalu mengkhawatirkan Poison Lady dan terus menekankannya. Selain masalah budak, ia mengganti topik pembicaraan. Mendengar ini, wanita beracun itu terkejut, lalu tatapan kebencian muncul di matanya. Setelah sekian lama, ia perlahan berkata, justru karena guntur yang kuwarisi inilah aku berakhir seperti ini. Auzu.com, Murong Yu menatap wanita beracun dengan sedikit bingung, mungkinkah kau mendapatkan warisan Lei Yin dan membocorkannya? Lalu kau diburu. Wanita beracun itu mengangguk dengan kilatan pembunuh di matanya, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Apakah ini benar? Murong Yu sedikit bingung. Wanita beracun, aku sendirian, tapi aku masih punya beberapa teman. Setelah mendapatkan warisan Lei Yin, dengan pemahamanku, tak butuh waktu lama bagiku untuk menerobos ke dunia bawah gua setengah langkah. Pada titik ini, kebencian di mata wanita beracun semakin kuat.
Murong Yu terkejut. Di level alam bawah gua setengah langkah, dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di tata surya. Namun, wanita beracun telah mencapai level ini tetapi hampir dijual sebagai budak. Beberapa cerita pasti telah terjadi di awal. Sayangnya, aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak mengenal orang dengan mata kepalaku sendiri. Setelah aku menerobos, salah satu sahabatku menyadari keanehanku. Awalnya, itu bukan apa-apa. Dia adalah teman yang sudah kukenal selama bertahun-tahun. Aku pernah membicarakan tentang warisan Lei Yin. Petik 2. Tapi kemalangan itu datang dari mulut. Bajingan itu tidak punya banyak uang pada awalnya, tetapi tak lama kemudian dia berencana menjebakku, melukaiku dengan parah, dan ingin merampas warisan Lei Yin. Padahal aku sudah melakukan semuanya sejak lama. Awas, bagaimana mungkin dia berhasil? Karena itu, setelah menyiksaku dengan berbagai cara, dia akhirnya meracuni jiwaku dan ingin membaca ingatanku. Tapi bagaimana bisa semudah itu? Akhirnya, aku menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi aku terluka parah sehingga aku tidak bisa bertahan di jalan. Tuan, kau juga tahu betul apa yang terjadi setelahnya. Wanita racun berkata dengan nada kesal. Murong Yu mengangguk pelan. Dia juga bersimpati dengan pengalaman wanita racun itu. Kalau sudah ditipu oleh musuh atau lawan sendiri, ya sudahlah. Lagi pula, itu wajar saja. Tapi Poison Lady ditipu oleh sahabatnya sendiri, dan hampir saja membunuh Poison Lady. Anehnya, rasa dendamnya tidak sebesar itu. Tiba-tiba, hati Murong Yu tergerak. Apa ranah temanmu? Puncak tingkat 9 ranah keberuntungan. Ujar Poison Lady dengan getir. Wajah Murong Yu bahkan menyeringai, kalau tebakanku benar, temanmu sudah datang ke Bintang Cunyang. Dan dia sudah menemukan keberadaanmu. Murong Yu menduga bahwa orang yang mengikutinya kemungkinan besar adalah teman Poison Lady, yaitu pembunuh yang hampir membunuh Poison Lady. Mata Poison Lady berbinar, dia masih berani muncul. Aku sudah membunuhnya. Namun, wanita beracun itu segera putus asa. Kekuatannya kini hanya setingkat 7 alam keberuntungan. Jika bertemu dengannya, lawannya bisa meremukkannya sampai mati dengan satu jari. Meskipun wanita beracun itu ingin membalas dendam, ia tak akan mati. Jangan khawatir, selama jiwamu pulih, kekuatanmu akan kembali ke puncaknya. Bukankah saat itu kita bisa menghancurkan lawan? Murong Yu menepuk bahu wanita racun, lalu berbalik dan pergi. Wanita racun ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia hanya menatap punggung Murong Yu dengan ekspresi rumit. Setelah meninggalkan wanita racun, Murong Yu meninggalkan cabang sekte Taiyin di Chunyangsing. Namun, ia pergi diam-diam, dan penampilan serta aura jiwanya telah berubah sejak kepergiannya. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang melihatnya, ia tak tahu siapa dirinya. Kemudian, Murong Yu langsung pergi ke perusahaan rumah lelang Yinhe. Rumah lelang galaksi, ketika belum ada lelang, adalah sebuah kamar dagang besar yang menjual segala macam barang. Ketika Murong Yu memasuki aula, seorang pria menyapanya dengan ekspresi hangat di wajahnya. Petugas tamu, apa yang Anda butuhkan? Kami memiliki semuanya di sini. Petugas tamu dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Bukan karena Murong Yu hanyalah seorang Ulite Realm 5. Biksu kecil dari Ordo itu memandang rendah dirinya. Saya di sini untuk menjual barang. Sebenarnya, saya di sini untuk mempercayakan perusahaan Anda dalam lelang barang. Saya ingin tahu apakah Anda masih menerima barang lelang. Murong Yu menatap pria ini dengan senyum di wajahnya. Petugas tamu, lelang kami kali ini adalah acara langka dalam 10.000 tahun, jadi barang-barang dalam lelang ini adalah barang-barang yang sangat mewah. Jika itu hanya barang biasa, kami biasanya tidak akan melelangnya. Pria itu sedikit malu, katanya. Murong Yu melirik ke sisi lain dengan samar, dan tidak menyalahkan pihak lain. Lagi pula, dia hanya tahap kelima alam semesta, barang tingkat tinggi apa yang bisa dia miliki. Pihak lain tidak langsung menyerangnya, itu sudah memberinya harga diri. Barang yang akan saya lelang ini jelas merupakan barang mewah. Sebaiknya kita minta supervisor Anda datang dan menilai. Kalau menurut Anda barang saya tidak bagus, saya akan pulang saja. Bagaimana menurut Anda? Pria ini menatap Murong Yu dengan ekspresi malu, tetapi akhirnya ia menggertakkan gigi dan pergi untuk meminta instruksi kepada supervisor. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berkepala gemuk dan berotak gemuk berjalan cepat bersama pria itu. Setelah tiba di hadapan Murong Yu, senyum cerah tersungging di wajahnya yang gemuk. Petugas tamu, ku dengar kau punya sesuatu untuk dilelang. Setelah melirik orang itu, ia menyadari bahwa orang ini berada di alam penciptaan tingkat tinggi, jadi ia melemparkan sebuah botol kecil. Pria gemuk itu menggenggam botol itu dengan tangannya. Segera setelah membuka tutup botol, secercah cahaya ilahi memancar. Detik berikutnya, ekspresi wajahnya berubah drastis. Campur. Namun, reaksi pria gemuk itu tidak lambat, ia hanya mengucapkan sepatah kata lalu menutup mulutnya. Namun, raut wajah terkejutnya masih terlihat, ini benar-benar tidak sopan, silakan pergi ke ruang VIP untuk membicarakannya. Pria gemuk itu tersenyum pada Murong Yu, lalu berbalik dan menepuk pria yang sebelumnya menerima kedatangan Murong Yu. Kerja bagus. Tiba-tiba, pria itu menjadi gelisah. Siapapun yang jeli pasti tahu bahwa pasti ada sesuatu yang baik pada diri Murong Yu.
Kalau tidak, direktur gendut itu pasti tidak akan bersemangat seperti ini. Untungnya, aku tidak punya mata anjing untuk meremehkan orang lain, kalau tidak, hehe. Pria itu diam-diam bersemangat. Saat itu, Murong Yu mengikuti pria gendut itu ke ruang VIP di dalam rumah lelang. Ruang VIP ini terisolasi dari semua mata yang mengintip, dan percakapan di sini pasti tidak akan bocor. Setelah direktur gendut itu mengatur beberapa batasan, ia tersenyum dan berkata kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk. Rumah lelang bank memang rumah lelang terbesar di tata surya, dan detail seperti itu pun telah dipertimbangkan. Objektif, kalau aku tidak salah baca, ini setetes cairan primal, caotik. Dan sangat murni. Aku tidak tahu apakah objektif telah mempercayakan rumah lelang kita untuk dilelang. Jangan khawatir, rumah lelang pasti akan menjualnya. Harganya tinggi. Pria gendut itu berkata dengan senyum getir. Murong Yu mengangguk. Sebenarnya, setetes cairan primal, caotik, ini telah diencerkan oleh Murong Yu. Ia mengambil setetes cairan primal, caotik, dan mengencerkannya menjadi 10 tetes. Tangan si gendut kini hanyalah salah satu dari 10 tetes tersebut. Namun, karena status si gendut begitu bersemangat, cairan primal, caotik, ini memang bagus. Namun, Murong Yu sedikit bingung. Yang ia dapatkan saat itu adalah genangan penuh cairan primal, caotik, dan semuanya adalah cairan primal, caotik, yang presisi, dan sangat murni. Pria di alam rahasia itu hanya memiliki kekuatan biasa, mengapa ia bisa mendapatkan begitu banyak cairan primal, caotik? Setetes cairan primal, caotik, ini dapat meningkatkan kekuatan tubuh, daging, secara signifikan, bahkan jika ditelan oleh orang kuat di alam keberuntungan. Cairan ini membuat kekuatannya semakin kuat. Aku tidak tahu berapa harga setetes cairan primal, caotik, ini. Murong Yu menatap pria gemuk itu, lalu berkata dengan ringan. Setidaknya 1 juta yuanjing bermutu tinggi. Direktur gendut itu mengerang dan memberikan harga yang cukup konservatif. Yuanjing bermutu rendah, menengah, dan tinggi. Ada selisih 100 kali lipat antara setiap tingkatan. Dengan kata lain, 100 yuanjing bermutu rendah setara dengan 1 yuanjing bermutu menengah. Dan 100 yuanjing bermutu menengah setara dengan 1 yuanjing bermutu tinggi. Dengan kata lain, 1 kristal bermutu tinggi setara dengan 10.000 keping kristal bermutu rendah. 1 juta yuanjing bermutu tinggi, artinya, 10 miliar yuanjing bermutu rendah. 10 miliar yuanjing tingkat rendah, bahkan 10 kekuatan dunia Tianwu di awal pun tidak berjumlah sebanyak itu. Awalnya, Murong Yu mendapatkan sedikit lebih banyak dari harta karun ruang angkasa Lin Zaye. Namun, ini hanyalah perkiraan konservatif dari manajer gemuk, yang merupakan harga jual normal. Namun, bahkan jika barang-barang biasa yang masuk ke rumah lelang, harganya akan berlipat ganda. Yang terpenting, ini hanyalah setetes cairan primal, caotik, yang telah diencerkan. Murong Yu juga memiliki genangan cairan primal, caotik. Mendengar kata-kata pria gemuk itu, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat otot-otot di wajahnya. Ia telah menelan cairan primal, caotik, dalam jumlah besar sebelumnya. Jika semua cairan primal, caotik, diganti dengan kristal primal tingkat rendah, berapa banyak kristal primal yang akan ia dapatkan? Saya masih punya 9 tetes di sini, tolong minta abang Anda untuk melelangnya bersama-sama. Murong Yu melambaikan tangannya dan 9 botol muncul di hadapan manajer gemuk itu. Pria gemuk itu gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Ternyata ada 10 tetes cairan primal, caotik, ini. Ini 10 tetes. Biasanya, setetes pun tak mungkin ditemukan. Jika benda ini ditempatkan di luar tata surya, bahkan mereka yang kuat di level dunia bawah, dong, pun akan tergila-gila padanya. Namun sayang, di tempat sekecil tata surya ini, mustahil untuk memotret nilai cairan primal, caotik, ini. Memikirkan hal ini, pria gemuk itu merasa sedikit sakit hati. Jika cairan primal, caotik, ini dilelang di tempat yang lebih tinggi, nilainya bahkan bisa meningkat 100 kali lipat. Sayang sekali, jika Murong Yu tidak akan melelang, Balai Lelang Galaksi dapat membelinya langsung dari dalam, lalu membawanya ke tempat yang lebih tinggi untuk dilelang. Saat itu, Balai Lelang Galaksi akan menghasilkan banyak uang. Secara objektif, 10 tetes cairan primal, caotik, ini semuanya dilelang. Si gendut menyimpan 10 tetes cairan primal, caotik, lalu berkata dengan nada formal. Murong Yu mengangguk. Tentu saja, awalnya ia tidak ingin mengungkap bahwa ia memiliki cairan primal, caotik, tetapi mau bagaimana lagi, siapa yang bisa membuatnya miskin dan putih. Tanpa Yuanjing, meskipun rumah lelang itu memiliki barang-barang bagus, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Auzu.com. Si gendut mengangguk dengan wajah serius, lalu tangannya yang besar dan berminyak saling beradu, dan sesuatu yang mirip dengan token identitas muncul, ini kartu VIP rumah lelang galaksi kita. Pegang saja, kartu ini adalah kartu VIP rumah lelang galaksi kita. Ada diskon 10%. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam lelang secara objektif, tersedia juga ruang VIP. Yang terpenting adalah ini adalah lelang galaksi kita, bahkan jika Anda meninggalkan tata surya. Selama ini adalah rumah lelang galaksi kita, ini sah. Murong Yu tidak peduli dengan kartu VIP yang diberikan Fatih. Namun,
Ia berpikir bahwa setelah meninggalkan tata surya di masa depan, ia mungkin masih bisa berurusan dengan balai lelang Bima Sakti. Memiliki kartu VIP ini dapat menghindari banyak masalah, jadi ia menyimpannya. Selanjutnya, setelah pria gemuk itu menjelaskan beberapa pertanyaan penting kepada Murong Yu selama pelelangan, Murong Yu pun pergi. Tepat setelah Murong Yu pergi, seorang wanita muda dan cantik berusia sekitar 20 tahun muncul di hadapan pria gemuk itu. Nona, setelah melihat wanita ini, pria gemuk itu membungkuk hormat. Paman Fatih, apa pendapatmu tentang masalah ini? Tanya Zhu Xiaoning ringan sambil menatap pria gemuk itu. Pria gemuk itu tidak langsung berbicara, tetapi bergumam sejenak sebelum perlahan berkata, meskipun orang itu rendah, dia membuatku merasa sangat berbahaya. Lagi pula, tidak peduli bagaimana pihak lain mendapatkan, persetan, solusi kekacauan, tetapi kemampuannya untuk mendapatkan cairan primal, kekacauan. Orang ini hanya bisa berteman dengan baik, tidak menyinggung perasaannya. Zhu Xiaoning mengangguk. Pada saat ini, pria gemuk itu melanjutkan, 10 tetes cairan primal, caotik, telah diberikan kepada mereka yang tidak mengubah warna mereka. Kurasa dia mungkin memiliki lebih banyak cairan primal, caotik, di tubuhnya. Cairan, jika kita bisa langsung mendapatkan lebih banyak cairan primal, caotik, darinya, dan melelangnya di tempat lain, kita akan mendapatkan keuntungan setidaknya 100 kali lipat. Pria gemuk itu menatap Zhu Xiaoning dengan tatapan seorang pengusaha, pengkhianat, dan berkata, berusahalah sebaik mungkin, lagi pula, dia adalah VIP di rumah lelang galaksi kita. Ingatlah untuk tidak mengikutinya, jika dia datang lain kali, kau tahu apa yang harus dilakukan. Zhu Xiaoning memberi perintah, lalu pergi. Setelah meninggalkan rumah lelang Yinhe, dia tidak langsung kembali ke cabang Sekte Taiyin, tapi dia pergi berbelanja di sekitar Chunyangsing. Namun, setelah setengah hari, dia tidak menemukan satu pun penguntit. Rumah lelang Yinhe baik-baik saja, tidak ada yang mengikuti. Murong Yu tersenyum, lalu berjalan kembali ke cabang Sekte Taiyin. Murong Yu, kemana kau, bocah bau? Saat ia baru saja kembali ke cabang Sekte Taiyin, ia mendengar suara gadis iblis Taiyin yang dingin dan cantik. Suaranya melengking. Dengan ekspresi tak bisa berkata-kata, ia berjalan keluar dan menatap gadis iblis itu. Gadis iblis, kau harus ingat bahwa kau adalah seorang wanita suci yang terlalu yin untuk diajar. Kau harus menunjukkannya kepada orang lain dengan wajah dingin dan glamor. Lihat dirimu sekarang, apa bedanya dengan perempuan jalan itu? Melihat kata-kata tegas namun tulus dari mulut Murong Yu, pelayan, dan gadis di samping iblis, Eve, dan para junior tak kuasa menahan tawa. Mereka juga merasa heran bahwa sebelum bertemu dengan Murong Yu, Yi Yulan memang seorang yang dingin dan yan. Jangankan laki-laki, meskipun dia seorang perempuan, dia adalah semacam penolakan terhadap hukum alam. Namun setelah bertemu dengan Murong Yu, penampilan, cantik, yang dingin dan dingin itu lenyap sepenuhnya, terkadang seperti tikus tanah di jalan. Wajah perempuan, iblis itu memerah. Entah mengapa, saat bersama Murong Yu, dia benar-benar terekspos. Dan dia juga menyukai kehidupan bebas bersama Murong Yu. Mungkin, kehidupan penuh petualangan bersama Murong Yu adalah kehidupan yang paling ia dambakan, bukan? Nak, ayo kita pergi ke rumah lelang Yinhe, dan aku akan memperkenalkan seseorang kepadamu. Iblis, perempuan, itu berjalan mendekat dan berkata kepada Murong Yu. Murong Yu langsung menolaknya, tidak tertarik. Itu, perempuan, cantik. Perempuan, cantik yang bahkan lebih cantik dariku. Yi Yulan menatap Murong Yu dengan senyum di wajahnya. Mendengar ini, Murong Yu menatap wanita iblis itu selama puluhan napas. Ketika wanita iblis itu mengira akan menyetujuinya, ia malah mengatakan sesuatu yang membuatnya muntah darah. Kau biasa saja, mungkin kau sedikit lebih cantik dari dirimu yang sekarang, aku sungguh tidak tertarik. Orang-orang di sekitar wanita iblis itu menatap kosong ke arah Murong Yu, dan mereka semua tahu bahwa Murong Yu sebenarnya tidak tertarik dengan kecantikan wanita iblis itu. Karena tatapannya pada wanita iblis itu sangat jernih, tanpa emosi atau hasrat. Namun, wanita iblis itu adalah wanita yang cantik. Bahkan dalam agama, Yin, di mana, gadis, cantik bagaikan awan, kecantikan wanita iblis itu tak tertandingi. Ia bahkan tidak tertarik. Murong Yu, kau mau pergi atau tidak? Wanita iblis itu langsung menjadi liar, menatap tajam ke arah Murong Yu, selama Murong Yu berani mengatakan sepatah kata pun, dia pasti akan mengalahkannya. Akhirnya, Murong Yu takluk pada kekuatan, gangguan, iblis itu, dan mengikuti putri iblis itu meninggalkan cabang Sekte Taiyin. Tentu saja, sebelum pergi, Murong Yu sudah memasukkan wanita racun ke dalam buku Hetuluo. Kalau tidak, begitu musuhnya menyelinap masuk, akan sia-sia membawa wanita racun menjauh darinya. Benar saja, setelah muncul secara terbuka di luar cabang Sekte Taiyin, perasaan ingin mengintip langsung muncul di hati Murong Yu. Murong Yu tahu bahwa ia sedang dipergoki oleh musuh wanita racun lagi. Namun, selama ia bersama iblis, perempuan, itu, pihak lain tidak akan berani bergerak. Karena status iblis, perempuan, itu, jika ia berani menyerang iblis, perempuan, itu, ia takut akan diburu dan dibunuh oleh seluruh Sekte Taiyin. Selama berada di Sekte Matahari,
siapa yang bisa mengawasi pengejaran Sekte Yin? Terlebih lagi, selain wanita, iblis itu, ada juga eksistensi super tersembunyi dari alam keberuntungan tingkat 9. Bahkan jika dia melakukan serangan diam-diam, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang terlalu yin untuk diajari. Mungkinkah kau akhirnya mencuri ayam tanpa kehilangan nasinya? Setelah meninggalkan cabang agama Taiyin, wanita iblis itu membawa Murong Yu langsung ke balai lelang Yin He. Hal ini membuat wajah Murong Yu agak aneh. Bukankah dia baru saja meninggalkan balai lelang galaksi? Akan kembali sekarang. Untungnya, dia terlihat berbeda sebelumnya. Saudari Lan, apakah kau di sini? Murong Yu dan rombongannya berjalan ke pintu balai lelang Yin He, tetapi mereka belum masuk. Sekelompok orang berjalan perlahan dari dalam. Pada saat yang sama, suara seperti suara alam juga terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu melihat ke arah suara itu, matanya tiba-tiba berbinar. Di hadapanku berdiri seorang perempuan muda yang penampilan dan warnanya sebanding dengan perempuan iblis itu. Namun, kekuatan perempuan ini jauh lebih kuat daripada perempuan iblis itu, setidaknya ia berada di alam keberuntungan tingkat 9. Bahkan, perempuan yang tersembunyi di balik kecantikannya itu membuat Murong Yu merasa sangat terancam. Dalam hati, Murong Yu berpikir bahwa ia tidak membenci perempuan ini, dan bahwa pihak lain bukanlah musuhnya. Dengan kata lain, kekuatan perempuan ini pasti mengerikan. Saudari Zhu, perempuan iblis itu berjalan cepat. Saudari Zhu, aku akan memperkenalkan seseorang yang kau kenal. Bocah bau, kemarilah. Berbicara dengan Zhu Xiaoning seperti berbicara lagi dengan Murong Yu. Tatapan itu kembali. Hal ini membuat Murong Yu terdiam sejenak. Saudari Zhu, itu dia. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan mendapatkan dewa dari para dewa. Iblis, F.V., memperkenalkan Zhu Xiaoning. Lalu ia menatap tajam ke arah Murong Yu, bocah bau, ini saudari Zhu Xiaoning, tapi dia dari rumah lelang Yin He, petinggi. Cepat, Murong Yu memutar bola matanya dan mengepalkan tinjunya ke arah Zhu Xiaoning. Aku pernah melihat Nona Zhu di tubuh Murong Yu. Setelah mengatakan ini, Murong Yu mundur selangkah, lalu tidak menoleh ke samping. Zhu Xiaoning tak tertandingi dalam kecantikan dan kekuatannya. Dan dia adalah petinggi rumah lelang galaksi. Sebagian besar pria di kota-kota ini memiliki kekuatan, menggoda, dan menipu, yang mematikan. Tapi Murong Yu bukanlah seks yang baik. Lagi pula, kecantikan istri-istrinya tidak kalah dengan mereka. Yang terpenting, Murong Yu tidak pernah ingin bergantung pada perempuan untuk menjadi kaya. Melihat penampilan Murong Yu, Zhu Xiaoning tak kuasa menahan kilatan cahaya indah di matanya. Dengan kekuatan dan kemampuannya menangani berbagai hal, ia tentu saja bisa melihat bahwa Murong Yu tidak berarti apa-apa baginya. Dialah satu-satunya pria yang tidak berarti apa-apa baginya. Jika itu orang lain, aku khawatir dia akan langsung menamparnya. Bahkan jika dia tidak mendekat, dia pasti akan menggunakan cara lain untuk menarik perhatiannya. Namun, Murong Yu berbeda. Hal ini membuat Zhu Xiaoning penasaran, lalu ia tersenyum dan berkata, Kakak Lan, kau pacar yang baik. Wajah perempuan iblis itu langsung memerah. Lalu ia menjelaskan, dia bukan pacarku, penglihatanku tidak seburuk itu. Murong Yu memutar bola matanya, apa dia jahat? Dan di masa depan, ia akan menjadi eksistensi penguasa kekacauan. Orang yang meremehkannya punya penglihatan yang buruk. Oke, tentu saja, ini hanya apa yang dipikirkan Murong Yu dalam hatinya, dan ia tidak mengatakannya. Ia tak ingin terus-terusan merekrut lebah dan kupu-kupu. Namun, Murong Yu masih sedikit tersentuh oleh perilaku gadis iblis itu. Identitas Zhu Xiaoning jelas tidak sederhana di rumah lelang galaksi, dan di saat yang sama, ia adalah eksistensi tingkat 9 di alam keberuntungan. Lalu, mengapa iblis, perempuan, itu memperkenalkan dirinya padanya? Ia hanyalah orang kecil di tingkat kelima alam Yuguang. Jelas, iblis perempuan, itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Zhu Xiaoning. Perlu dipahami bahwa dengan tingkat hubungan seperti ini, bahkan mereka yang berasal dari Sekte Matahari pun harus mempertimbangkannya dengan matang jika ingin memindahkannya. Di lain waktu, mereka kembali ke rumah lelang galaksi dan tak ada cara lain. Kedua, bunga segar ini begitu mempesona di luar rumah lelang hingga menarik perhatian banyak biksu pria. Meskipun mereka sudah terbiasa dengan semua iblis, perempuan, dan Zhu Xiaoning ini, mereka tidak ingin diawasi seperti monyet. Setelah sekian lama, iblis perempuan, dan Murong Yu meninggalkan balai lelang Yin He. Begitu meninggalkan balai lelang galaksi, iblis perempuan, itu menatap Murong Yu dengan kebencian yang membara. Bocah bau, kenapa kau diam saja? Kau tahu siapa kakak perempuan itu? Konon ayahnya dari lelang galaksi. Dan yang terpenting, leluhurku belum punya pacar. Kau benar-benar mengecewakanku. Embuskan napas. Sembur Murong Yu. Awalnya, ia menduga iblis perempuan itu memperkenalkan mereka untuk berteman dan menjalin hubungan. Tapi yang tak kusangka, tujuan iblis perempuan itu ternyata tidak sesederhana itu. Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tidak tertarik padanya. Murong Yu melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya. Auzu.com iblis perempuan itu langsung menatap kosong ke arah Murong Yu.
Setelah lama memandanginya dari atas ke bawah, ia bertanya dengan lemah, apakah kamu menyukai pria? Embuskan napas, sembur Murong Yu. Kapan dia menyukai pria? Orientasi seksualnya selalu normal, iya. Beberapa hari berikutnya, iblis wanita itu membawa Murong Yu ke rumah lelang Yinhe untuk berayun setiap hari. Namun, karena tidak ada yang dipikirkannya, ia hanya diam saja setiap hari. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, Zhu Xiaoning semakin tertarik pada Murong Yu, dan sering berinisiatif untuk berbicara dengan Murong Yu. Namun, Murong Yu hanya bertanya satu pertanyaan dan menjawab satu kalimat tanpa basa-basi. Namun, semakin lama, minat Zhu Xiaoning pada Murong Yu semakin kuat. Kemanapun ia pergi, Murong Yu hanya bisa menghela napas. Pria seperti dia akan memikat hati banyak gadis muda. Pada hari ini, pelelangan akhirnya dimulai. Setelah dicampur, selama beberapa hari di rumah lelang Yinhe, Murong Yu tidak melakukan apa-apa selain dicampur olehnya untuk mendapatkan kartu VIP, dan tampaknya itu jauh lebih canggih daripada kartu VIP yang diberikan kepadanya oleh pengawas gemuk saat itu. Tentu saja, Murong Yu tidak akan menolak hal yang baik seperti itu. Pada hari ini, Murong Yu dan gadis iblis memasuki aula lelang. Ada ruang lain di dalam aula lelang, yang sangat luas. Dapat menampung 100 juta orang atau lebih. Namun, setidaknya ada sejumlah kecil ruang VIP di lobi. Kecuali untuk beberapa orang di ruang VIP, sebagian besar sisanya hanya dapat berdesakan di aula lelang. Meski begitu, tidak semua orang memenuhi syarat untuk memasuki aula lelang. Ketika Murong Yu memasuki aula lelang, seluruh aula sudah penuh sesak. Untungnya, para VIP menggunakan jalur khusus. Tak lama kemudian, Murong Yu dan iblis perempuan itu muncul di ruang VIP. Setelah pelayan dan gadis yang melayani di ruang VIP disingkirkan, lelang resmi dimulai. Karena kali ini merupakan lelang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, barang-barang yang dilelang relatif banyak, dan tidak semuanya merupakan harta karun dari dunia bawah, dong, atau tingkat keberuntungan. Alam Yuguang, bahkan benda-benda tingkat alam udara, campuran, pun ada di sana. Namun, harta karun dari kedua tingkat ini semuanya bermutu tinggi. Oleh karena itu, di awal lelang, benda-benda dari alam udara, bibrida, dan alam kosmik dilelang. Namun, harta karun dari kedua tingkat ini tidak banyak, dan mereka akan segera memasuki alam keberuntungan. Awalnya, Murong Yu menyaksikan lelang dengan penuh minat. Namun, tak lama kemudian, minat itu sirna. Sebenarnya, semua benda yang dilelang ini adalah benda-benda berharga. Namun, sekarang, bahkan Murong Yu memiliki banyak harta karun setingkat dunia bawah, dong, jadi bagaimana mungkin ia menghargai harta karun tingkat rendah itu? Lagi pula, barang lelang yang muncul sama sekali tidak memiliki barang dengan kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, tentu saja, Murong Yu tidak tertarik. Yang akan dilelang berikutnya adalah setetes cairan primal, caotik. Kata juru lelang, dan kemudian aula lelang yang ramai langsung hening. Namun, tak lama kemudian, suasananya seperti dilempar ke batu besar di danau yang tenang, dan airnya langsung mendidih. Ternyata itu adalah cairan primal, caotik. Konon, bahkan yang terkuat di alam neter, dong, pun dapat menggunakan cairan primal, caotik, untuk menempa tubuh, daging, dan meningkatkan level tubuh, daging. Cairan primal, caotik, setidaknya merupakan harta karun setingkat dunia bawah, dong. Bahkan para ahli dunia bawah, dong, pun iri. Kali ini, Balai Lelang Galaksi benar-benar bisa mendapatkan barang sebagus itu. Sebenarnya cairan primal chaos. Di ruang VIP, iblis perempuan, itu menatap botol di nampan yang dipegang oleh seorang pelayan, dan perempuan, di platform tinggi di depan rumah lelang dengan mata berbinar. Isi botol itu adalah cairan primal, caotik. Iblis, perempuan, apakah kau juga tertarik dengan cairan primal, caotik, ini? Melihat kemunculan monster, perempuan, itu, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak. Omong kosong, bahkan alam neter, dong, yang kuat pun akan tergerak, kenapa aku tidak tergerak? Iblis, perempuan, itu menatap tajam ke arah Murong Yu. Murong Yu langsung terdiam, apakah, caotik, chaos Yuannya benar-benar memiliki daya tarik sebesar itu? Awalnya, ia menganggapnya sebagai air mandi. Setetes cairan primal, caotik, ini memiliki harga awal 1 juta kristal primal kelas atas. Aduh, mendengar kata-kata juru lelang, Murong Yu terhuyung dan hampir jatuh dari kursinya. Rumah lelang galaksi ini benar-benar terlalu gelap, kan? Saat itu, pria gemuk yang bertanggung jawab memperkirakan harganya hanya 1 juta yuan jing kelas atas. Tapi sekarang harga awalnya adalah 1 juta yuan jing kelas atas. Mungkinkah ada begitu banyak peminat di dunia ini? Atau, siapa yang memiliki begitu banyak kekayaan di tata surya? Pikir Murong Yu, dia mengendalikan keluarga Dongfang. Yuanjing keluarga Dongfang jelas lebih dari 1 juta yuanjing kelas atas. Tapi tidak ada keluarga atau kekuatan yang akan berusaha keras untuk membeli setetes cairan primal, caotik, ini. Tak diragukan lagi, pria kekar itu menemukan dirinya. Hanya saja, mengapa ia mengabaikan orang-orang kuat di luar gunung sihir, dan hanya menyeringai pada dirinya sendiri? Sebenarnya,
Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah ketika pria garang itu melewati malapetaka, keagungan tertinggi tak tertahankan meskipun itu adalah periode malapetaka jauh di dalam Gunung Iblis, bahkan monster dalam fase metamorfosis. Namun, Murong Yu hanya berdiri di tempat, Tianwei yang tak berujung tampaknya tidak berpengaruh padanya. Bagaimana mungkin hal aneh seperti itu tidak disadari? Jika bukan karena kekuatan lemah Murong Yu, tetapi semua orang tertarik pada malapetaka sang maco. Jika tidak, para ahli di dunia kultivasi pasti sudah menemukannya. Namun, jika orang lain mengetahui bahwa Murong Yu mampu melawan keagungan tertinggi ini, ia tidak akan tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Pihak lain mungkin tidak berniat jahat padamu, kata He Tu Chuanyin. Dengan kekuatan seorang maco, aku khawatir Murong Yu sudah ketahuan sejak awal. Lagi pula, meskipun Murong Yu mampu melawan kekuatan maha dahsyat ini, di mata maco itu, ia hanyalah makhluk seperti semut, dan ia sama sekali tidak tertarik. Mungkin, Murong Yu menghela napas, lalu bertanya dengan bingung, ada apa dengan gerbang peri itu? Sekarang gerbang peri sudah terbuka, bukankah mungkin untuk memasuki dunia peri? Setelah gerbang abadi adalah dunia abadi, pemahaman Murong Yu adalah setelah memasuki gerbang abadi, ia dapat langsung memasuki dunia abadi. Namun, ia sedikit bingung mengapa pria garang itu tidak memasuki dunia peri. Memasuki gerbang abadi selama masa kesengsaraan, itu sama saja mencari kematian. He Tu mendengus, lalu berkata, setelah gerbang abadi adalah dunia abadi, tetapi itu bukan dunia abadi, melainkan saluran transmisi. Tidak ada tubuh fisik tingkat abadi, pada dasarnya tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari saluran itu akan langsung menghancurkanmu. Dengan kata lain, kultivator yang bukan makhluk abadi tidak bisa melewati gerbang abadi dan memasuki dunia abadi. Alis Murong Yu sedikit mengernyit, dan ia semakin bingung, bukankah dikatakan bahwa gerbang abadi hanya setelah memasuki dunia abadi. Lalu, meskipun para biksu manusia kita berada dalam masa transformasi, mereka bukanlah makhluk abadi, jadi bagaimana mereka bisa masuk dan melewati gerbang abadi? Ini pasti dimulai dari masa kesengsaraan. Lalu He Tu berkata perlahan, selama masa kesengsaraan, setelah mengalami 49 kesengsaraan, ia telah lulus ujian surga. Namun, itu hanya lulus ujian. Jika kau tidak bisa membuka gerbang peri, kau tidak akan memenuhi syarat untuk mempersembahkannya. Selama Anda membuka gerbang peri, Anda akan memenuhi syarat untuk mempersembahkan. Jika tidak ada kecelakaan, setelah membuka gerbang abadi, jika tidak tanpa jatuh, itu pasti akan menjadi abadi. Ya, itu tidak mungkin. Tentu saja, waktu persembahan juga menentukan ukuran gerbang peri yang dibuka. Ini karena peran gerbang peri. Faktanya, para biksu di alam kultivasi memiliki dua kesempatan untuk membuka gerbang peri. Pertama adalah membuka gerbang abadi dan mendapatkan kualifikasi untuk menjadi abadi setelah melewati 40 atau 9 kesengsaraan. Dan pertama kali membuka gerbang peri, selain kualifikasi untuk menjadi abadi, ada juga kekuatan abadi dari dunia peri yang dapat meluap melalui gerbang peri dan mendarat di penerjemah kesengsaraan, melunakkan daging penerjemah kesengsaraan dan mengubah kekuatan biksu. Transformasi dari kekuatan sejati menjadi kekuatan abadi. Alasan mengapa waktu menjadi abadi cepat atau lambat adalah karena ukuran pembukaan gerbang peri. Semakin besar gerbang peri, semakin banyak kekuatan peri yang meluap. Maka, semakin cepat transformasi tubuh dan kekuatan para perampok. Begitu pula sebaliknya, umumnya, biksu biasa yang selamat dari 40 atau 9 kesengsaraan hanya dapat membuka celah kecil di gerbang peri. Kekuatan abadi yang seperti tetesan air perlahan meluap. Bagi biksu seperti ini, dibutuhkan setidaknya ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, jika ia ingin sepenuhnya mengubah tubuh dan kekuatannya. Dan biksu Siang Mengmen yang meledakkan gerbang abadi hingga setengah terbuka dapat sepenuhnya mengubah tubuh dan kekuatannya dalam beberapa ratus tahun, atau bahkan dalam beberapa dekade, lalu naik. Dan ketika tubuh dan kekuatan biksu sepenuhnya berubah menjadi abadi, tangga pendakian dan gerbang abadi akan muncul kembali, menarik para biksu untuk naik ke alam abadi, dan terbang ke abadi di siang hari. Itu saja, Murong Yu mengangguk. Aozu.com. Selama gerbang abadi dibuka, para perampok akan memasuki periode transformasi. Yang disebut periode metamorfosis adalah karakter setengah abadi. Semakin banyak tubuh dan kekuatan yang berubah, semakin kuat kekuatannya, dan akhirnya menjadi peri tanah. Dengan kata lain, ada makhluk abadi di alam kultivasi. Tanya Murong Yu terkejut dan langsung bertanya. Ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, di luar pandanganku, dia kuat, dan bahkan makhluk abadi biasa pun bukanlah lawannya. Sehebat itukah? Tanya Murong Yu masih dengan curiga. Kamu baru saja melihat guntur. Jika kamu berubah menjadi manusia biasa, aku khawatir beberapa guntur pertama akan menghantammu sampai mati. Tapi benda ini tidak berguna dan langsung menuju ke gerbang abadi. Yah, mungkin dia ada di atasnya. Baju zirah itu mungkin senjata spiritual. Perlu dicatat bahwa di dunia yang dihuni puluhan ribu orang, sebagian besar biksu yang melewati masa bencana terbanting sampai mati di tangga. Murong Yu terkejut, dan bertanya dengan bingung, 108.000 dunia kultivasi. Ada begitu banyak, di antara langit, bumi, dan alam semesta, ada 108.000 alam kultivasi dan 3.000 makhluk abadi. Murong Yu terkejut,
tetapi dia telah mempelajari banyak berita. Terlebih lagi, berita ini mungkin tidak diketahui oleh siapapun di seluruh dunia kultivasi. Lagi pula, Zhao Yun juga berkultivasi ke alam tertinggi-tertinggi sebagai manusia biasa. Tapi jelas, dunia kultivasi Zhao Yun bukanlah dunia kultivasi saat ini. Petik 2. Murong Yu langsung duduk, tidak hanya menyaksikan kesengsaraan pria ganas itu, tetapi juga mempelajari banyak pengetahuan. Ia butuh waktu untuk mencernanya. Butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk dewasa, tetapi saat ini, wajahnya sedikit berubah. Karena hubungan antara manusia ganas yang melintasi kesengsaraan, Supreme Tianwei mengusir banyak monster dan berhibernasi. Sekarang kesengsaraan telah bubar, monster-monster ini telah kembali ke posisi mereka. Gelombang kekuatan ganas samar-samar menyebar dari segala arah, sangat menakutkan. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan ia ingat bahwa ia berada di kedalaman Gunung Iblis. Sebuah tempat di mana bahkan yang kuat di alam kultivasi tidak berani masuk lebih dalam. Hetu, ayo kita segera pergi dari sini. Hati Murong Yu tergerak, dan sosoknya melintas sebelum terbang menuju luar Gunung Iblis. Raungan keras datang, hutan bergetar, dan dedaunan pepohonan bergetar. Kekuatan ganas tertinggi menyapu, dan ia menyapu Murong Yu. Engah, untuk pertama kalinya, Murong Yu memuntahkan darah, melukai pikirannya. Meskipun kekuatan ganas ini jauh lebih lemah daripada kekuatan surgawi, alasan mengapa Murong Yu melawan kekuatan surgawi adalah karena Hetu. Namun, Hetu tidak bisa mengisolasi kekuatan dahsyat monster itu kecuali jika Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu. Namun, Murong Yu tidak akan memasuki dunia Hetu Luoshu sebelum momen hidup dan mati. Lagi pula, meskipun Hetu Luoshu kuat, ia hanyalah benda asing, dan ia tidak boleh terlalu bergantung pada benda asing ini. Jika tidak, itu hanya akan merugikannya, bukan kebaikannya. Murong Yu tak berani terbang membawa tombak di kedalaman gunung ajaib, melainkan menyebar di antara hutan, berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat terbang menjauh dari gunung ajaib. Raungan, tiba-tiba, raungan keras datang dari kejauhan, mengguncang langit dan menggetarkan bumi. Gunung iblis yang terguncang dan para binatang buas yang terkapar di tanah bersujud, dan seluruh bumi seakan bergetar.